bahwa kami adalah utusan-utusan Kristus. Tuhan, biarlah Engkau penuhi kami dengan panggilan-Mu. Perlengkapi kami dengan roh keberanian untuk berani bersaksi, untuk berani bercerita tentang siapakah Engkau Tuhan Allah yang hidup. Dunia ini semakin cepat perputarannya. Kami tidak ingin ketinggalan waktu. Kesempatan yang Tuhan beri, kami rindu untuk boleh senantiasa membagi kasih, membagi berita Injil, berita kebenaran dan keselamatan itu kepada setiap orang yang kami jumpai. Bapa, kami rindu kuasa di tempat pahat tinggi itu mengurapi, menolong dan memperlengkapi setiap kami, agar pengurapan yang dahsyat itu kami rasakan. Kami tahu kekuatan kami dari Engkau, keberanian kami daripadamu ya Roh Kudus. Kami rindu ya Tuhan, kobaran semangat api pelayanan misi, penginjilan, pemberitaan Injil itu ada dan melekat dalam kehidupan kami. Itu menjadi gaya hidup kami, untuk kami boleh cerita bahwa sesungguhnya Tuhan yang sudah menolong dan menyelamatkan kami juga menyelamatkan orang lain. Terima kasih, terima kasih. Kau memberkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu, agar melalui satu persatu jemaat Tuhan boleh membawa setiap jiwa itu datang kepada Tuhan. Tempat ini Kau penuhkan dengan jiwa-jiwa yang rindu beribadah, bersekutu dan mencari Tuhan. Tempat ini dipenuhkan dengan orang-orang yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan kami merindukan terjadi lawatan Tuhan secara besar-besaran dalam setiap ibadah dan persekutuan yang kami selenggarakan. Tanpa kehadiran-Mu, pelayanan kami tidak berarti apa-apa. Tanpa kehadiran-Mu, upaya usaha kami akan sia-sia. Tetapi dengan kehadiran-Mu kami boleh merasakan lawatan surga. Sukena sekna glory itu menghadir dalam setiap kehidupan kami, dan membuat kami boleh menikmati ada campur tangan Tuhan yang heran dan besar. Terima kasih, terima kasih. Kami siap untuk beribadah, kami siap melayani, kami siap dipakai Tuhan, kami siap diurapi Tuhan, kami siap diperlengkapi Tuhan, kami siap ditegur, bahkan kami siap diberkati oleh Tuhan. Secara khusus hamba-Mu Bapak Pendeta Simon, ya Tuhan, biarlah Engkau taruhkan urapan-Mu yang khusus dan kudus. Apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh disampaikan kepada jemaat Tuhan. Kebenaran firman Tuhan tidak selalu menghibur, tidak selalu menguatkan. Bahkan kebenaran firman Tuhan menegur pun kami terima. Karena itulah kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu, pengurapan-Mu, tambahkan dengan kapasitas surga. Biarlah kuasa Roh Kudus memakainya dengan luasa, dan kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpuji nama Bapa selama-lamanya. Kami mengucap syukur karena kami siap beribadah dan siap melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap beribadah dengan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati.
Salam selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengambil waktu dan kesempatan untuk kita boleh beribadah, memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan membawa kurban pujian pengagungan kehadapannya. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus datang dari pihak Allah, Khalik langit dan bumi, yang mencipta dengan kuasanya dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya itu. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami datang pada saat ini Tuhan dengan rasa syukur kami, karena kami pada saat ini sudah dilayakkan oleh Tuhan. Karena pada saat ini kami selalu menerima penyertaan, pimpinan, bimbingan Tuhan, serta perlindungan Tuhan. Sehingga kami datang pada saat ini dengan rasa syukur kami kepadamu. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menguasai hati kami, menguasai seluruh ruangan ini, supaya hanya nama Tuhan yang kami muliakan, hanya nama Tuhan yang kami puji di dalam ibadah kami. Kami menyerahkan hamba-Mu Pak Simon Irianto. Biarlah Tuhan yang akan mengurapi lidah bibirnya, menguasai hatinya, supaya kebenaran firman-Mu dinyatakan melalui lidah bibirnya, sehingga menjadi rema bagi kami semua. Kami berdoa bagi seluruh petugas-petugas, baik WL, singer, pemusik, kolektan asyik, multimedia, soundman, lighting, kameramen, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami melayani Tuhan, kami hanya melayani untuk nama Tuhan, tidak melayani untuk siapapun, hanya nama Tuhan yang kami layani. Kami berdoa juga bagi jemaat semua yang hadir di sini. Semuanya Tuhan akan jamah, Tuhan akan kuasai hatinya, supaya mereka di dalam hati mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, karena Tuhan telah memilih kami, Tuhan telah memanggil kami, Tuhan telah memperlengkapi kami, Tuhan telah mengutus kami untuk satu tugas yang utama, yaitu mengabarkan akan firman-Mu. Walaupun kami tahu Tuhan, panggilan yang mulia ini bukanlah panggilan yang tanpa resiko, tapi kami tahu bahwa kekuatan yang dari Tuhan yang akan menyertai kami untuk kami terus memberitakan akan firman-Mu. Oleh sebab itu, kami menyerahkan ibadah kami Tuhan pada saat ini. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya percaya pada saat saudara melangkahkan kaki dari rumah menuju tempat ini,
tujuan saudara satu, adalah ingin memuji dan membesarkan nama Dia. Dan kalau misal saat ini presiden kita ada di tempat ini, mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bernyanyi, untuk bergoyang, berjoget dan mengangkat tangan, saya yakin dan percaya semuanya yang biasanya nggak goyang juga pasti akan goyang. Saat ini Tuhan kita, Raja di atas segala raja, di atas segala presiden, Dia ingin saudara dan saya memuji dan membesarkan nama Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap tubuh kita. Siap? Oke. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kita patut bersyukur punya Allah yang luar biasa. Oh, haleluya. Sungguh amat besar, Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Dalam sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Amin. Sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Lambaikan tanganmu, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Allah kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besar.
besarkan nama-Nya. Haleluya. Besarkan nama Dia. Amin. Tuhan kita besar. Kita wajib dan bersyukur pada Dia karena kita punya Allah yang besar. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Ramaikan suaramu. Tuhan yang ada, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ada, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Dengan segenap hati katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Berikan suara yang meriah buat kita. Puji Dia, sembah Dia. Dan Dia layak untuk dipuji. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Sebelum kita akan diutus, sebelum kita melangkah, Tuhan pasti akan berikan kuasa buat kita. Kuasa yang bisa mengalahkan maut. Dia diberi kuasa. Amin. Haleluya. Diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja
kasih Tuhan buat amanat agung yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Pergilah, beritakanlah untuk segala bangsa berkebenaran akan firman Tuhan. Dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan Yesus, ladang telah menguning. Dan kami sebagai penuai-penuai siap untuk diutus oleh Engkau Bapa. Kami rindu Tuhan, Kau memberikan kepada kami hati Tuhan, hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang tergelap Tuhan, jiwa-jiwa yang dalam kegelapannya Bapa. Makasih Yesus. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hati-Mu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Bagi kami, taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Amin. Berikan kepada kami Roh-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mempunyai hati yang mengasihi, hati yang mengasihi setiap jiwa-jiwa yang terhilang.
Kehadiran-Mu di tengah kami sangat kami hormati dan kami kagumi, Roh Kudus. Tidak ada yang lebih penting selain hadirat-Mu, Tuhan. Karena ketika Kau hadir, kami dipuaskan, kami dipulihkan, kami mendapatkan iman dan kekuatan baru. Silakan Roh Kudus Engkau mengurapi hamba-Mu yang karena kasih karunia dilayakkan untuk berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuduskan lidah bibirnya sehingga tidak ada kata-kata yang sia-sia yang keluar dari mulutnya, Tuhan. Biarlah firman-Mu seperti api yang membakar, mengobarkan yang letih lesu, mencipta yang tidak ada menjadi ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Urapi telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti, dan beri kami kemampuan untuk melakukannya. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib yang memerintah di bumi dan di surga, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa kembali melayani di tempat ini. Minggu lalu saya melayani di Lengkong, saudaraku ya. Hari ini saya menikmati sekali ibadah pada pagi hari ini. Mari kita lihat sama-sama Lukas 1, Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Ya, siapkan diri, jangan tertinggal. Itu tema yang diberikan kepada saya. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-berdua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini, dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makanlah dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami akan kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah, ini kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari ini Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita melihat bagaimana di sini Tuhan mengutus 70 murid yang lain. Nah, nggak disebut namanya, saudaraku ya, hanya dikatakan 70 murid yang lain. Jadi ini orang-orang awam, orang-orang yang tidak disebut namanya. Seperti saudara dan saya, kita ini orang-orang yang tidak dikenal, tidak terkenal. Tetapi kita lihat di sini, Tuhan memberikan kuasa yang sama kepada mereka. Tuhan memberi mereka otoritas yang sama. Nah, saudaraku, untuk memenangkan dunia ini tidak bisa hanya gembala yang pergi atau penginjil yang pergi, saudaraku. Dunia ini hanya bisa dimenangkan ketika orang-orang awam terlibat. Mama hanya bisa dimenangkan dengan gampang oleh mama lagi, saudaraku ya. Ya, pengusaha ya sama pengusaha. Kalau pengusaha didatengin pendeta, disangka mau minta sumbangan. Ya, seringkali kan begitu. Pengusaha kalau ketemu pengusaha akan gampang sekali percaya kepada profesional, ya dengan profesional, saudaraku. Anak-anak muda kalau ditanyaan engkong nggak nyambung ngobrolnya. Ya, anak-anak muda yang memenangkan ya anak-anak muda, saudaraku. Jadi sebetulnya setiap saudara ini kalau mau, makanya ya, kalau mau, saudaraku, Anda bisa dipakai Tuhan untuk alat pemenangan jiwa. Jadi setiap saudara itu mempunyai panggilan. Makanya di dalam 2 Petrus 1 dikatakan demikian ya, kita diselamatkan dan juga dipanggil. Jadi ketika Anda diselamatkan itu, saudara, Anda terima Yesus, Anda juga sekaligus dipanggil. Katanya kita kan dibeli dan harganya lunas dibayar, betul nggak, saudara? Saudara, kalau beli sesuatu kan ada gunanya. Ya, kita kan nggak beli udah itu disimpan kan nggak, saudara ya? Dan ada tujuannya. Saudara misalnya mau beli buat ngangkut sayur atau ngangkut barang, saudara nggak akan beli sedan. Saudara akan beli apa? Mobil buntung, saudara ya.
L300 atau beli truk, betul nggak? Nah, Tuhan nggak punya tujuan dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Setiap saudara, nggak ada yang nggak berguna, saudaraku. Apalagi untuk pemenangan jiwa. Saya melihat, saudaraku, ketika orang-orang awam bergerak, ambil bagian, itu terjadi terobosan. Di sini dikatakan seperti tuayan itu udah besar sekali di mana-mana. Dari Sabang sampai Merauke, saya udah kunjungin dari Sabang, saudaraku, sampai Merauke, saudaraku. Ya, dari Maluku Utara sampai bawah, sampai NTT. Saya udah kunjungi semua, saudaraku. Dan lihat tuayan itu begitu besar. Kalau ini bisa dimultiplikasi, saya pengen multiplikasi, saudaraku ya. Kenapa? Karena begitu, Pak. Ya, tuayan itu sudah kuning. Saudara tinggal datang, betul. Ya, saya membaptis satu orang Teku, ya, di Sabang sana. Dan juga saya memenangkan jiwa mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka dengan istrinya. Orang-orang susah menginjil, nggak ada yang susah. Sebetulnya kalau saudara rindu, saudara mau dipakai Tuhan, itu nggak susah, saudara. Makanya di sini tuayan untuk udah besar, ya. Tetapi pekerjanya sedikit. Nah, Tuhan mau saudara, Anda ini menjadi pekerjanya Tuhan. Kaki tuayan itu besar banget, abundant, melimpah. Bahkan kalau dibiarkan ini akan jadi busuk, saudara. Ya, ketakutan saat ini, kegelapan yang sedang melanda dunia ini. Ekonomi mulai bergoncang, saudara. Bayangin kalau ini jadi perang besar Iran Israel. Wah, saudara. Ini saya masih ke perang kecil-kecilan aja dengan Houthi, dengan apa. Itu barang dari Jerman itu baru 2 bulan bisa sampai, saudara. Ya untung saya udah cari alternatif ya. Saya ambil barang dari India dan dari Cina, saudara. Kalau dari Jerman, ngandelin dari Jerman udah tutup perusahaan saya, saudara. Nggak bisa. Tapi itu baru perang kecil-kecilan tuh, ya. Baru lempar-lemparan doang, ya. Cuman yang dilemparnya rudal, gitu. Lemparin rudal, ya, baledog lah istilahnya, gitu ya. Nah, kalau udah perang beneran, saudaraku, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Kalau saudara nggak membangun roh yang perkasa, saudara akan ngerasa ngeri. Tetapi sekali lagi di tengah kegelapan yang gelap ini, maka terang Tuhan terbit atasmu, katanya. Yesaya 60 itu ya. Inilah waktu anak-anak Tuhan bersinar. Di tengah ketakutan, di tengah kegentaran, Anda bersinar sebagai pembawa kabar baik. Ya, karena kabar buruk udah banyak. Udah terlalu banyak. Jangan ditambahin lagi. Anak Tuhan kalau kanjing siunan, ya, jadi sumber ketakutan. Ya, saudara, sebetulnya kita ini pembawa kabar baik. Gampang, kalau lihat makanan enaknya, langsung masuk Instagramnya, difoto, bakso tahu paling enak di Indonesia, difoto. Batagor, jengkol paling enak, difoto, dimasukin. Ceritakan jengkol yang Batagor bisa, saudara ya. Kenapa nggak nyeritain kabar baik? Kan gampang sebetulnya. Ya, simpel dah. Ya, kami terus membuat gerakan Carsel namanya. Jadi care itu care peduli, saudara. Dan gerakan Carsel itu gerakan Komsel ini, saudaraku, itu membuat orang-orang awam bisa dengan cara gampang memenangkan jiwa tetangganya, keluarga yang belum dimenangkan. Kalau saudara nggak bisa memenangkan mereka, paling nggak undang mereka. Sediakan Batagor, saudarakunya. Atau bala-bala, saudarakunya, bere cengek, bere kopi, datang, saudara. Ya, orang itu kalau diundang datang. Itu yang kita bikin di Kamboja juga, saudara. Bagaimana memenangkan satu desa? Kami bikin rumah singgah. Saya berharap nanti akan mengunjungi ke sana sama Pak Paulus. Ya, sekalian kita buka bisnis di sana, Pak, ya. Menuai jiwa, menuai kekayaan bangsa-bangsa, saudara. Karena itu yang Tuhan janjikan di Yesaya 60 itu. Bangsa-bangsa akan datang kepadamu beserta dengan harta bendanya, onta-onta. Onta. Baheula onta, ayeuna mah mercy. Itu tuh gambaran di balik tuayan jiwa ada tuayan kekayaan bangsa-bangsa. Makanya ada terlibat. Jadi kalau ada satu anak kita menangkan, kita muridkan di rumah singgah kita, ya. Lalu anak ini bilang, aduh saya pengen keluarga saya dimenangkan. Ini terlalu indah. Tadi kan Allah kita besar, Allah kita dahsyat. Banyak orang di luar sana yang nggak tahu Allah itu dahsyat, besar, dan berkuasa. Berita baik ini sayang kalau saudara pegang sendiri begitu. Jadi anak ini bilang, ayo mari kita ke kampung saya. Jadi kita pergi ke kampungnya. Gampang kan bikin pesta. Pestanya apa? Anaknya dapat kerjaan.
Ya, dia udah kerja di kafe, ya. Lalu kita bikin pesta, potong babi. Amun motong babi mah datang sekampung, saudara. Betul nggak? Nah di situ kita lagi kumpul, saya mulai cerita. Saudara, saya mau cerita. Saya lihat ada itu, saudaraku, di tiap rumah tuh ada kayak salib pakai kapur, tapi saya lihat ini di tiap rumah itu ada gambar pakai kapur. Oh iya, mereka bilang, iya. Nah itu saya tanyakan sama orang yang aslinya, itu untuk mengusir roh jahat katanya. Jadi budaya mereka bisa dipakai. Saya bilang, oh itu sebetulnya itu salib. Jadi yang bisa mengusir roh jahat itu Yesus. Bicara 15 menit sudah tuh, itu semua yang datang ditantang, angkat tangan, terima. Sejak itu kita ada pos PE di situ sudah. Ada di Kampung Cenang, Suntrong, gitu. Cuman bahasa nawe, aduh, lak floy perang pasti ke bahasa roh sudah ini. Ya, betul. Ya, tapi saya lihat ada orang yang Alkitab baru dibacain firman Allah, ya udah nangis sudah. Belum dikotbahin, baru diceritain Tuhan adalah kembar, itu pada nangis. Aduh, sebenarnya mereka teh haus. Cuman ya itu ya sudah. Ada nggak yang mau datang, yang mau cerita? Saya masuk sampai kampung dekat perbatasan Vietnam, sudah. Karena di Vietnam nggak boleh nginjil. Kalau anak nginjil di Vietnam nanti ditangkap, gampang. Injili aja yang di Kamboja. Nanti mereka yang dilatih, mereka yang masuk data tetanggaan, saudaraku. Ya, mereka dagang, betul nggak? Nah sebenarnya simpel kan? Tapi ada yang mau nggak? Nah melalui komsel itu, saudaraku, ada satu Ibu Uum namanya, saudaraku. Ibu Uum ini rumahnya sederhana sih, sampai nyanggeyeng kakek cak. Saudara tahu nyanggeyeng di bahasa Jerman. Nah, miring ke kiri, saudaraku. Jadi kita datang bikin bedah rumah, diberesin, ditarik ke kanan, diganti bilikna kubata, saudaraku, dirapihin, lalu kita bikin selam. Dan dia Ibu Uum ini luar biasa, saudaraku. Tetangganya diundang. Ya ada satu saudaraku paranormal, saudaraku, Pak Oleh namanya, saudaraku. Ya dia lagi stres paranormal, bisa stres, saudaraku. Biasanya dia melayani orang, dianya yang stres, saudaraku. Ya dia stres. Jadi ketika dia dengar orang lagi pada nyanyi gitu ya, aduh cuma itu raos pisan, itu tuh bahasa Jerman saudaraku, raos pisan itu, aduh yang mana adem ke hati gitu. Jadi dia teh masuk, Ibu kenging teh abdi ngiringan kalebet, boleh nggak saya masuk ke dalam? Saya terjemahin tenang gitu. Boleh nggak? Biasa kalebet, boleh masuk. Di situ dia damai sejahtera. Di situ bertobat, saudara. Kita dapat satu keluarga, ya Pak Oleh dengan 2 anaknya. Kita baptis, kasih kemuliaan dong buat Tuhan. Ibu Uung luar biasa. Yang sakit-sakit dulunya ke Pak Oleh, sekarang datangnya ke Ibu Uung. Didoain sembuh, jadi sohor. Nantinya ya kalau sakit datang ke Ibu Uung, lebih sakti di Pak Oleh. Ya, ini sudah orang awam jauh lebih gampang. Ada lagi satu mama di kami punya salon. Nah itu dia menangin banyak jiwa sampai dia pegang komsel ya. Ya komsel yang dipegang tuh maju banget. Dari mana? Dari salon. Pan dari ngeramasan dari lah, benar kan? Dari ngeramasan. Ci teh payah asup kemana? Gitu. Bari dijamak saya pikir. Nah gitu sudah ya. Terima Yesus Inci teh. Iya saya tahu. Banyak orang curhat di salon, betul nggak saudara? Aduh salaki saya teh gini. Oh Ci gampang ya. Tuhan tolong kalau Inci punya Tuhan. Mau Inci terima Yesus, mau. Kadang-kadang ya saya lihatnya lebih mak-mak teh lebih sakti, makanya the power of mak-mak sebenarnya. Eta teh hebat saudara. Ya, kalau kita ngerti ini ya, memenangkan jiwa teh gampang. Tapi semua terlibat, jangan andelin wah kudu penginjil, KKR di gereja. KKR lu datang yang orang gereja kene, saudara. Mereka mungkin tidak pernah injek gereja, tapi mungkin mereka injek kantor saudara. Ya, supplier saudara itu wajib diinjili. Setiap supplier yang datang ke tempat kami, saya dengan Pak David pasti ngecek, saudara. Dan banyak kan beberapa tangisan pertobatan tuh di kantor kami, saudara. Dia cerita, aduh anaknya kena kanker apa. Wah, masuk dari situ. Oh, saya bilang, saya akan bantu doa buat ibu. Makasih kok. Nah, sebelum itu saya mau tanya, kamu udah pernah terima Yesus? Karena kalau kamu milik Yesus, kamu berhak untuk terima kebaikan Tuhan. Bertobat, terima Yesus. Gampang, asal mau buka mulut. Ya, tuayan mah besar. Mintalah pekerja. Siapa pekerja? Anda.
Kalau satu orang bawa satu orang, nggak semuanya kudu dibongkar ke Paulus. Nah, tadi itu nggak muat. Kita ngalamin breakthrough ini, ya pelajar, mahasiswa bikin komsel dong di kampusnya, ya satu orang menangin 5 kampus 50, sudah. Kudu nyieun KKR gede-gedean, ngundang pembicara, sudah Bu, gede-gedean, betul nggak? Murah, ya betul. Nah ini, dan tua ya tuh di mana-mana lihat anak muda bunuh diri, sudah Bu. Anak muda pun stres, sudah Bu. Tapi ketika mereka bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan firman Allah, bertemu dengan kebaikan Tuhan, mereka diubahkan. Kalau kita gak ceritain ini, saudaraku ya, kan sayang sekali. Ya, ada cerita di 2 Tawarik 7 kalau nggak salah gitu, ya, tentang Samaria dikepung gitu. Orang udah pada kelaparan sampai mereka ya, dibilang hari ini makan anak kamu, besok makan anak saya, ngeri banget kan. Sampai begitulah. Lalu Nabi berkata, besok akan ada pembebasan. Kamu akan makan, kamu akan menikmati kebaikan Tuhan. Malam-malam Tuhan bikin kerusuhan, saudara. Ya, di tempat orang Aram yang sedang mengepung Samaria itu ada keributan yang sangat, mereka pikir, wah orang Israel membayar suku lain untuk membela mereka. Mereka ketakutan, kabur semuanya, saudaraku, meninggalkan makanan dan harta benda mereka. Karena biasanya suku-suku zaman baheula, saudaraku ya, itu nggak, kalau nyerang tuh nggak satu tempat, habis ngerampok ke dia, baru ngerampok ke dia, saudaraku. Ya jadi dia bawa digembol semua tuh, saudaraku ya, rampokannya sama makanannya. Jadi bayangin yang ditinggalin begitu banyaknya. Nah orang kusta yang ada di luar, saudaraku, karena orang kusta tuh di Israel nggak boleh masuk, mereka harus ada di luar. Mereka pikir masuk nggak boleh. Ya, udah aja datang ke orang Aram, dikasih syukur, dibunuh teranau. Karena mereka juga udah desperate. Seringkali orang pakai Tuhan, pakai orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang sederhana ya. Tetapi orang kusta ini ketika datang, ternyata orang Aram udah nggak ada, saudara. Jadi mereka lihat makanan melimpah, mereka makan sampai kenyang, sampai wah, lalu baru. Saya senang dengan ayat yang dikatakan, tidak baik yang kita lakukan kalau kita tidak kasih tahu ke dalam. Ada berita yang begitu indah, ada makanan tersedia, ada pesta yang luar biasa, di dalam orang kelaparan. Ini yang sedang terjadi, saudaraku. Orang yang cerai, rumah tangga yang hancur-hancuran. Firman Allah, Injil itu kekuatan Allah yang sanggup merubah hidup mereka. Amin. Anda diberi kemampuan untuk memberitakan itu, diberi privilege sebetulnya, dikasih hak istimewa. Bayangin, kita dikasih hak istimewa untuk merubah hidup orang. Ya saya kalau ketemu bekas-bekas mantan-mantan dukun ya, mantan sudah ya, mending mantan penjahat daripada mantan pendeta sudah ya. Mantan majelis ya. Aduh ngerakeun ya, mantan dukun itu kadang kalau ngobrol dia betul penuh belas kasihan. Nggak nyangka dulu dukun yang ganas gitu, yang tukang nyantetin orang ya. Kalau ngobrol tuh saya aduh begitu lembut. Dia bilang, Bapak Pendeta, kita pergi ke desa anu ya. Kenapa? Di situ banyak murid saya. Saya pengen mereka ngerasain damai sejahtera yang saya alami. Dukun aja tahu, saudaraku. Dukun aja begitu punya kerinduan. Kita enggak. Padahal tetangga, teman akrab, sobat, komo mitoha, minantu, saudaraku. Itio cinkece, tulang, saudaraku. Keluarga, kita nggak peduli dia mati masuk neraka, karena tanpa Kristus mereka binasa selama-lamanya. Saya punya sahabat, kakaknya satu-satunya susah sekali diinjil. Semua udah percaya Tuhan, semua udah melayani, satu kokonya doang. Kokonya ini lulusan Jerman, sudah diplom ing di Jerman dan pintar banget, kan sukses banget gitu. Nah kokonya ini setiap diinjil ngehindar, udahlah jangan ngomongin soal itu. Kau belum tertarik. Tapi adiknya ini terus berdoa, bicara, ditolak, bicara lagi, terus saja saudara. Sampai suatu kali kokonya ini sakit. Jadi didatang adik kakak, sama-sama kita berdoa, kita ngomong sama koko. Akhirnya mereka datang. Ketika sakit, bilang kok kami nggak mau nanti di surga nggak ketemu koko. Kami sayang banget sama koko. Kita sekeluarga semua udah percaya Yesus. Termasuk papi mami yang udah dipanggil Tuhan. Cuman koko yang belum.
Ketika ditantang mau nggak kok percaya Tuhan, ngangguk. Engges dibere gering mah ngangguk. Kadang-kadang dah jelema gering teh itu kesempatan. Iya, orang sakit ya, engges sakit mah ngangguk. Wah senang banget teman saya itu. Wah, kok mau udah. Cuma saya begitu dia pulang dia nggak mantep gitu ya. Seminggu kemudian tokonya pergi ke Penang karena sakitnya tambah gawat, ternyata kanker. Dia bilang, aduh, gua harus make sure mantep, harus yakin seyakin-yakinnya, dia benar-benar. Jadi dia pergi ke Penang, dia bawa gembalanya sudah. Dia pergi ke sana, masih bisa ngobrol. Ditanya lagi, dicek, udah percaya Tuhan. Oh, dia bahagia sekali. Perjamuan kudus besoknya lewat sudah. Tapi dia bilang, gue sedih kok gue pergi, tapi gue bahagia dia mati setelah diselamatkan. Saudara, kita mau peduli seperti ini ya. Ingat, keluarga kita kalau mati binasa selama-lamanya kalau tanpa Yesus. Nggak ada jalan lain. Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nggak ada jalan lain, nggak ada saudara. Ayo beritakan Injil. Seorang lagi saya berkhotbah begini, ada satu jemaat yang tiba-tiba dia ngerasa harus pulang. Jadi setelah itu dia cerita sama saya. Pada saat dia pulang, dia tahu mamahnya belum terima Yesus. Jadi dia pulang, dia injili mamanya terima Yesus. 3 bulan kemudian mamanya dipanggil Tuhan. Dia bilang, itu satu keputusan yang paling hebat yang saya ambil pas ini. Kalau enggak, mama saya nggak pernah jumpa lagi sama. Setelah nggak ada kebahagiaan di surga, ada kegembiraan di surga selain ketika jiwa dimenangkan. Katanya malaikat bersorak, saudara. Ketika satu jiwa dimenangkan itu. Jadi Bapak Ibu saudara, ayo ambil bagiannya. Jangan jadi penonton karena di sini ada janji yang hebat. Ya Tuhan berjanji, makanya dibilang jangan ambil membawa pundi atau bekal. Ini bukan berarti saudara ya nanti kalau misi pemawana naon, tidak saudara ya. Ini bicara tentang bahwa Tuhan berjanji akan mencukupi saudara. Ada penyertaan di ayat yang lain malah dikatakan kau bawa ya. Jadi ini hanya situational pada saat itu saja. Tuhan lagi melatih kalau kau pergi menginjil, Tuhan yang mencukupi. Saudara akan mengalami namanya God provision. Ya, penyediaan Tuhan. Ya, kami itu kalau selama pergi misi ngelihat Tuhan sediain dengan cara yang ajaib, saudara. Nggak pernah kurang, bahkan selalu lebih gitu. Maka kadang-kadang Tuhan gerakan orang-orang yang bukan jemaat kami kalau kami pergi misi itu. Ya, tiba-tiba aja ada pabrik tekstil nelpon, "Wan, tadi ya nitip giro jam misi." Nah, puji Tuhan ya. Ya, itu saudaraku. Ada proyek-proyek misi begitu ya. Saya nggak pernah minta-minta, saya nggak pernah mau bikin proposal atau minta-minta. Saya tahu kalau Tuhan yang suruh, Tuhan pasti cukupin. Dan dia panti narkoba ya, kita udah pergi ke Paulus Cikum, udah kesana lihat yang begitu bagus, itu semua Tuhan yang cukup gitu. Ya salah satu cara penuaian apa? Panti narkoba itu penuaian besar. Orang yang narkoba itu tambah banyak saudaraku. Dan mereka udah desperate, bahkan mereka bilang, apa-apalah silahkan aja mau dilayani seperti apa, yang penting anak saya sembuh. Jadi kami menuai begitu banyak orang melalui panti narkoba. Nah, panti narkoba yang di Kabupaten Bandung pun kita yang pegang sekarang, yang di bawah kejaksaan. Nah, dipegang sama Bang Boy namanya, Renhat Siagian. Ya. Anak rohani saya banyak orang Batak, saudara. Makanya saya dikasih marga Purba, pura-pura Batak. Nah, Simon Purba, ya, wes. Keren juga saudara ya. Saya lihat, wah, luar biasa. Injil tuh benar-benar ngubahin. Ya, staff-staff kita kebanyakan tuh mantan narkoba. Ya, bukan berarti kudu narkoba dulu supaya saudara jadi staff. Nah, tetapi yang mantan narkoba ini lebih punya belas kasihan. Kenapa dia udah ngalamin susahnya ngelepasin gitu saudara. Penuh belas kasihan, ada compassion. Makanya mereka dipakai Tuhan ya. Nah, Bang Dodi juga udah buka lagi cabang selalu di Gunung Mas ya. Dan ada dia bilang, ayo Pak Simon kapan? Oke, saya bilang tahun depan saya akan datang. Dan puji Tuhan dia dapat pergantian antar waktu jadi anggota DPRD Kalimantan Tengah sudah. Ya, lucu gitu. Itu ceritanya lucu ya. Dia kalah satu. Jadi tetapi dia bilang, Pak Simon saya kalah nggak apa-apa. Kalau memang Tuhan nggak berkehendak ya nggak apa-apa. Tahu-tahu yang di atasnya ini meninggal dunia sudah. Di atasnya meninggal dunia. Jadi Bang Dodi dipanggil pergantian antar waktu.
PAW ya, dipanggil sama partainya. Ada Bang Dodi, silahkan kamu menggantikan. Ya. Jadi dimodalan ke Batur, saudaraku. Yang ini habis-habisan, saudaraku. Oh, habis supaya menang gitu. Begitu menang, innalillahi, saudaraku. Jadi Bang Dodi yang naik gitu. Jadi Bang Dodi bilang, kok ini ada kabar? Ya sebenarnya ya, kalau Tuhan mau, Tuhan tempatin kamu di sana selain buka panti, ya go ahead gitu. Saudara ya, ada penyediaan Tuhan, ada God provision. Pengusaha-pengusaha kalau Anda terlibat, saya lihat pengusaha di gereja kami yang terlihat di sini, itu mengalami breakthrough benar-benar, bahkan di masa sulit, saudara. Mereka betul-betul mendapat sumber yang tidak terbatas. Kenapa? Karena terlibat dengan proyek ilahinya Tuhan. Sekali lagi, misi itu proyek ilahinya Tuhan. Ya bayangin kayak presiden kita nih, Prabowo Subianto nih ya, kan proyek pertama kasih makan gizi misalnya ya. Ya makanya, nah kalau kita ada di proyek utama, Tuhan akan menyediakan. Makanya itu yang salah satu tadi Profesor Shirley itu sudah gitu. Itu kenapa dia diambil? Itu pada saat Prabowo ke China, dia lihat bagaimana anak pelajar-pelajar di China dikasih makan, yang mendampingi dia ini Profesor Shirley ini. Akhirnya dia jatuh hati, pulang kamu jadi wakil menteri. Nah, jadi Tuhan akan kasih jabatan kepada saudara, Tuhan akan kasih berkat kalau Anda terlibat dengan proyek itu. Dan proyek terbesar Tuhan adalah tuaian jiwa-jiwa. 10 menit mencari kan? 5 menit dehnya. Kan banyak teman yang maksa saya. Nah itu saudaraku, di sini benar, ayo pergi. Nah di sini ininya, ya. Kalau masuk rumah makan apa yang dihidangkan dan sembuhkan orang sakit. Saudara, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan itu satu paket dengan memberitakan Injil. Banyak orang kalau saya beritakan Injil, saudaraku, itu kesempatan Anda lihat mujizat. Kapan lagi Anda bisa lihat karunia-karunia Roh Kudus bekerja? Ketika Anda bermisi atau bersaksi. Saya mulai bermisi itu lagi saya semester 4 kuliah, saudara. Kami buka pelayanan di Pemanukan. Satu teman saya, Ko Yapi namanya, sudah orang di KKD sekarang. Jadi kami pada saat itu Yapi bilang, Mon, saya kan ini rindu keluarga saya, koko saya, cici saya yang di Pemanukan itu dimenangkan. Ayo saya bilang kita ke sana. Jadi kita pergi ke sana, saudaraku. Dan mulailah persekutuan keluarga dari 15 orang, dimenangkanlah satu keluarga itu, saudaraku. Lalu saya bilang, nanti saya datang lagi kumpulin teman-teman tetangga. Dikumpulinlah teman-teman tetangga. Saya mulai mendoakan mereka. Puji Tuhan banyak yang sembuh. Padahal saya baru semester 4 pada saat itu. Dan disitulah saya ngalami breakthrough. Saya lihat, ternyata Tuhan bukan pakai orang-orang hebat saja ya. Orang sederhana pun bisa dipakai Tuhan. Sampai mereka bilang, nanti kalau sakit datang ke rumah si Aap. Namanya Aap, saudara-saudara. Ini Aap itu datang. Ayah pendeta di Bandung datang. Padahal yang pendeta, saudara, itu baru mahasiswa, sudah semester 4. Dan mengalami mujizat. Dari 15, 80, akhirnya jadi gereja di KKD. Saya harus, pada saat itu saya mulai bekerja. Saya pergi ke Solo. Saya serahin ke Yapi. Kamu bergabung aja sama satu pelayanan yang besar. Tapi itu misi saya pertama. Jadi semester 4, mahasiswa pun udah bisa dipakai Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ayolah terlibat, ayo ambil bagian saudaraku ya. Nah satu lagi kesaksian di Pemanukan itu saya senang, yang menangin paling banyak jiwa itu namanya Pak Nanung. Pak Nanung ini tukang pijet refleksi, apalagi pijet saudaraku ya, 1,5 jam. Dia paling banyak menangin pengusaha-pengusaha di Pemanukan, karena tukang pijetnya ini panggil sama pengusaha, ya lalu si pengusaha mulai curhat. Orang dipijet pasti curhat kan, benar nggak sih? Aduh, toko sepi gitu ya. Tuhan Yesus tolong. Banyak orang Pemanukan pada pergi ke dukun. Saudara. Jadi ke gereja maka gereja, ke dukun maka dukun. Saudara. Ya daerah Pemanukan, Sukamandi, Jatibarang, Subang itu terkenal perdukunannya, saudara. Jadi, nah Pak Aap Iing ini juga, saudara, ya dulunya orang tuanya itu pakai dukun. Jadi di rumahnya, di tokonya itu digantung berung teh, saudara. Kalau nakaleci atau nontonnya saya saudara. Digantung supaya. Nah lagi kami bikin persekutuan, saya nggak damai sejahtera. Saya bilang sorry ya, kita ini kan udah menetapkan ini kerajaan Allah di sini. Boleh nggak saya buang di dalam nama Tuhan Yesus? Ya Kosimon, kalau Kosimon beriman silakan. Oke? Jadi saya turunin, saya bakar, saya buang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bikin perbedaan.
Ada breakthrough, ada terobosan di toko ini. Benar, setelah dibakar tokonya 2 kali lipat lakunya. Akhirnya apa? Tetangganya pada nanya, mana dukuna di mana? Lu sakti rame. Oh, dukuna kayak datang poe Jumat persekutuan. Pas datang dukuna pasti mau. Ya saya berarti kan penting dukun kalau ada berkat Tuhan di atas. Nah disitulah kita menangin jiwa. Nah Pak Nanung itu ceritain itu. Ada kebaikan Tuhan. Dia menangin, kalau nggak salah 28 orang. Jadi menangin jiwa nggak perlu ada orang hebat. Tukang pijat bisa menangin jiwa hebat. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dorong saudara sekalian, ambil bagian. Ya misi itu proyeknya Tuhan, dan orang yang ambil bagian di dalamnya, saudara akan mengalami kebaikan Tuhan, penyediaan Tuhan. Saudara, karunia-karunia akan bekerja dengan hebat. Mungkin saudara lagi itu berdoa, Tuhan pakai saya beri saya karunia, buat apa? Kalau nggak dipakai, betul nggak? Senjata itu kan dipakai untuk perang, betul nggak? Saya minta karunia ketika saya melayani, betul kan? Dan itu bekerja. Karunia hikmat, kadang-kadang kita harus ngambil keputusan dengan tepat. Karunia membedakan roh, ngobrol sebentar lihat, wah ini ada yang nggak benar nih. Nah itu sudah ya, semua kerja, akhirnya jadi tajam, sudah. Puji Tuhan, saya berdoa jemaat ini jadi jemaat yang militan, sudah. Amin. Ya kita ini lagi ngebahas Yoel kan di gereja kami. Yoel 3 itu berkata demikian. Ayo ya biarlah yang lemah mengatakan aku ini pahlawan. Asahlah mata bajangmu menjadi pedang. Ini bicara apa saudaraku? Anda memakai profesi Anda untuk pekerjaan Tuhan. Nah, pakai itu saudaraku. Siapapun Anda, ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, ya saudaraku, pengusaha, profesional, Tuhan mau pakai untuk kepentingan kerajaan Allah. Dan jika kau lakukan itu, kita lakukan itu, berkat Tuhan turun atas kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa impartasikan kepada seluruh jemaat hati yang haus akan Tuhan, hati yang rindu akan jiwa-jiwa Tuhan. Sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus juga. Biarkan melalui perjamuan kudus roh kami menyala berkobar-kobar Tuhan. Kami bukan hanya disucikan, dikuduskan, dibenarkan, tetapi roh kami menyala-nyala untuk menjadi saksi Tuhan. Turunlah impartasi Tuhan atas seluruh yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Firman Tuhan sudah disampaikan panjang lebar bagi kita semua. Kita tidak hanya sebagai pendengar, tapi mari kita mau belajar sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Lewat firman Tuhan pagi ini kita diingatkan agar kita memahami dan mengerti bahwa sesungguhnya setiap kita adalah putusan Kristus yang harus pergi memberitakan, mengabarkan, menyampaikan, menyaksikan betapa Tuhan itu baik kepada kita semua. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri memasuki sakramen perjamuan kudus. Setiap kita, mari kita mengoreksi di pribadi kita masing-masing. Adakah hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan? Sebelum kita masuk jauh ke dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, mari kita bereskan diri, bereskan hati, bereskan pikiran. Jangan ada hal-hal yang tersembunyi di hadapannya. Dengan segala kerendahan hati, mari kita mengaku, bertobat dan mohon pengampunannya, sehingga sakramen perjamuan kudus sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju dan kita mempersiapkan diri. Kami
para pelayan-pelayan Tuhan bersama dengan umat-Mu datang merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa kami. Ampuni pikiran-pikiran kami yang kotor dan jahat. Ampuni Tuhan jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan sepanjang 1 bulan dan minggu terakhir ini Tuhan. Sebelum kami makan dan minum perjamuan kudus, kami mohon kiranya Engkau yang menyucikan dan menguduskan kami. Layakkan kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, supaya kami boleh jadi saluran yang bersih di hadapan Engkau. Dan berkat serta mujizat Allah dicurahkan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami masing-masing. Haleluya. Amin. Tuhan yang terkasih, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan agar kita mengingat kurban Kristus di kayu salib. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Kristus di dalam kita dan kita di dalam Dia. Perjamuan kudus adalah perintah bahwa kita adalah satu. Setiap anggota tubuh Kristus hendaknya saling mengasihi, saling mendoakan, saling menguatkan, dan bukan saling membenci. Bila tubuh dan darah Kristus, terima dan bagikan dalam nama Tuhan Yesus. Bila tubuh dan darah Kristus, terima dan bagikan dalam nama Yesus. Bila tubuh dan darah Kristus, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku semua. Sementara roti dan anggur dibagikan kepada saudara sekalian, mari kita masing-masing memperhatikan diri, memeriksa hati. Adakah hal yang belum beres di hadapan? Mari kita bersama-sama memeriksa setiap pribadi kita, bahwa dengan darah yang mahal Kristus menebus setiap pribadi kita. Dan cerah bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, Ku telah mati dan tinggalkan
menyelamatkan roti ini, kita angkat tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang anggur di tangan kanan. Mari kita bersyukur untuk darah Kristus yang tertumpah di Kalvari dan membuat kita menikmati anugerah keselamatan sampai hari ini. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru dan dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Karena salibmu buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tiada pernah berkesudahan bagi kami. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Korban yang sudah menyelamatkan kami dan sebagai orang-orang yang diselamatkan. Pagi ini kami bersyukur. Terima kasih untuk segala kuasa yang bercurahkan di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Berkat-Mu mengalir dalam hidup kami, berkat-Mu melimpah dalam rumah tangga kami, berkat-Mu nyata di tengah-tengah usaha pekerjaan kami, berkat-Mu diberikan dalam usaha, dalam studi, dalam pelayanan, dalam menikmati hidup dengan sukacita bersama-Mu. Terpuji nama Bapa selama-lamanya. Segala puji hormat bagi Engkau di tempat maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, tiba waktunya kita akan memberikan berkat Tuhan. Kita boleh memberikan yang terbaik yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tidak apa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini Bapak, di mana kami boleh mendapatkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pak Simon Bapak. Jadikan kami Tuhan penuai-penuai Engkau Tuhan. Jadikan kami alat-Mu ya Bapak, sehingga kami Tuhan boleh berjalan di dalam kebenaran yang telah Engkau
tetapkan kepada kami ya Bapa. Sebenarnya kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebesaran dan kerajaan di tempat ini Bapa. Berikan kepada kami hati yang senantiasa memberi Bapa. Karena kami tahu Tuhan, setiap persembahan yang kami kumpulkan Bapa, itu berguna buat kelebaran kerajaan-Mu ya Bapa. Memberikan hikmat marifat kepada pengurus yang boleh mengelola keuangan ini Bapa. Taruh roh takut akan Engkau sehingga persembahan ini benar-benar Tuhan boleh menjadi berkat buat semuanya ya Bapa. Memberkati jemaat di BFC tempat ini Bapa, dan berkati dengan berlimpah, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah berhutang kepada kami Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik buat Engkau. Haleluya, amin. Hidup rukun
Discipleship Journey membuka kelas Integrate yang akan diadakan pada hari Kamis 7 November 2024. Dimulai pukul 7 malam melalui Zoom Meeting. Kelas ini wajib bagi jemaat yang rindu untuk mengambil bagian dalam pelayanan di GIA Lengkong Besar dengan syarat sudah lulus kelas B. Untuk pendaftaran dan informasi dapat menghubungi sekretariat gereja. Pendaftaran terakhir 5 November 2024. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi adalah cuplikan di mana kami melakukan aksi sosial kepada orang-orang pinggiran, gelandangan-gelandangan, tukang beca, dan puji Tuhan banyak respon yang positif. Banyak teman-teman kita yang mau berpartisipasi, dan di sana juga kita belajar bagaimana kita boleh mengasihi sesama kita. Bukan mengasihi sesama yang setara dengan kita saja, tetapi kita boleh mengasihi orang yang jauh di bawah kita juga. Dan saya berharap aksi seperti ini tidak putus sampai di situ saja. Kita mungkin berencana untuk bulan-bulan ke depan atau tahun ke depan kita tetap akan melakukan seperti itu juga. Dan ada beberapa kemungkinan juga ya Bapak Luis, kita akan melakukan misi juga ke tempat-tempat lain. Mungkin tidak seperti Pak Simon, karena saya masih takut Pak. Saya mencari yang nyaman-nyaman dan aman-aman aja Pak. Kalau untuk nyebrang ke lewat sungai masih takut Pak. Biarin masing-masing ada bagiannya Bapak Ibu sekalian ya. Yang serem-serem Pak Simon, yang senang-senang saya. Kami atas nama BFC mengucapkan terima kasih yang banyak Pak Simon Irianto. Firman Tuhan yang luar biasa. Saya rasa kita semua diberkati. Dan kita juga senantiasa berdoa buat Pak Simon dan keluarga. Kiranya juga Tuhan memberkati kehidupan Pak Simon, keluarganya, bisnisnya, pelayanannya, dimanapun Pak Simon ditempatkan, senantiasa Tuhan sertai dan berkati. Tepuk tangan buat Pak Simon. Untuk penekanan aja Bapak Ibu sekalian, pengumuman buat hari Senin, Angklunger berjalan seperti biasa. Kita latihan jam 5 tepat di tempat ini. Betul ya Bu? Terus untuk GIP kaum wanita juga berjalan seperti biasa, yaitu hari Rabu pukul 10. GIP Kamis juga berjalan seperti biasa juga di tempat ini juga. Terus prayer encounter Jumat ini akan diadakan tetap di tempat yang Alfa dan Omega, awal dan akhir, yaitu Nakula di tempat Pak Paulus. Bapak Ibu sekalian diundang datang. Kita boleh bersama-sama berdoa, menikmati akan kasih Tuhan. Kita boleh menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Dan terutama kita juga boleh dapatkan berkat rohani, jasmani juga Bapak Ibu sekalian. Jadi semuanya boleh diundang datang. Siap Bu? Penuh ya rumahnya ya? Terus PRBK hari Sabtu berjalan seperti biasa. Latihan musik juga hari Sabtu berjalan seperti biasa. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita kedatangan banyak tamu hotel tempat ini. Saya mengundang untuk berdiri. Tamu hotel ada? Atau orang yang baru pertama kali datang tempat ini ada? Biar kita boleh bersama-sama merasakan sukacita. Ya. Oke, masih malu Bapak Ibu sekalian. Nanti di surga tidak boleh malu ya. Saya berharap minggu-minggu yang akan datang kita tetap bersekutu tempat ini juga. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Oh ya Bapak Ibu sekalian, ada satu pelayan kita juga
yang mendapatkan berkat dari Tuhan. Dia mendapatkan job di Jakarta dan mungkin tidak beribadah di kita kembali. Dia akan pergi di Jakarta. Dan saya undang Tasya untuk ke depan, kita akan berdoa buat dia. Terima kasih ya Tasya ya buat kebersamaan kita. Terima kasih juga buat pelayanannya. Dan Tuhan Yesus memberkati Tasya selalu. Selamat pagi, salam semuanya. Tasya udah, puji Tuhan udah dapet kerja gitu, dan mungkin selama 1 tahun kemarin kan Tasya udah pelayanan di sini. Makasih banyak gitu untuk Om Paulus, untuk Tante Kumala, untuk Om dan Tante Lani juga, dan untuk Om Ariel, Tante Nasira juga yang udah selalu mendoakan Tasya gitu. Dan untuk Cirut juga, Ko Adi, Ci Michelle, Ko Kevin juga yang udah ngasih kepercayaan buat Tasya buat pelayanan di sini. Makasih banyak. Untuk teman-teman pelayanan musik juga, makasih banyak udah sangat welcome banget sama Tasya gitu. Tasya izin pamit. Pastinya Tasya balik lagi ke sini kalau misalkan long weekend, tentunya nggak akan lupa juga. Dan Cirut juga udah titip pesan ke Tasya, walaupun pindah tempat tetap harus cari teman yang baik gitu, komunitas yang membangun juga buat Tasya, dan Tasya pun pasti bakal cari itu begitu. Dan makasih banyak buat semuanya, Tante Tanung juga, Tante Tanung juga makasih banyak, Bang Arnold juga makasih banyak. Dan mungkin segitu aja dari Tasya. Semoga kita semua sehat-sehat dan Tuhan memberkati kita semua ya. Amin. Kita berdoa untuk Tasya. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebersamaan sekian waktu bersama Tasya dan Mama di tempat ini. Boleh beribadah, boleh melayani bersama-sama. Namun sebuah kerinduan untuk boleh berkarir, bekerja, dan Tuhan izinkan untuk boleh ada di Jakarta. Sebuah kesempatan di mana Tuhan berkati Tasya untuk boleh mengeksplor segala pengetahuan studinya di tempat kerja yang baru. Tuhan mari Engkau memberkati, Tuhan mari Engkau memperlengkapi, Tuhan mari Engkau menolong. Biarlah jenjang karir yang ditempuhnya diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Tasya melangkahkan kaki, dimanapun Tasya bekerja, dan dimanapun Tasya beribadah, boleh menjadi berkat dan diberkati. Kami tidak lupa mendoakan Mama, Tuhan memberkati selamat jauh secara jasmani, tapi dalam hati tetap bersama, karena kami boleh beribadah di tempat ini. Sekali lagi yang mohonkan berkat untuk Tasya, untuk cita-citanya, harapannya, masa depannya, dan kerinduannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengalirkan berkat yang luar biasa, sehingga Tasya merasakan bahwa Tuhan selalu bersamanya dimanapun saja berada. Terpujilah nama Tuhan, pimpin setiap langkahnya, pimpin setiap keputusan-keputusan yang diambilnya. Engkau juga memberkati pimpinan dan pimpinan serohani dimanapun Tasya beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan sepanjang ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai akhir. Kami boleh menikmati kebersamaan yang indah di dalam ibadah pada pagi hari ini. Satu kesempatan kami boleh dipersekutukan dengan saudara-saudara seiman lewat ibadah, lewat pelayanan. Juga kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus yang mengingatkan kami akan korban Kristus di kayu salib. Biarlah itu membuat kehidupan kami semakin sungguh-sungguh belajar bagaimana melihat dan membalas kebaikan Tuhan yang tiada pernah berkesudahan nyata dalam setiap pribadi kami. Bapa, mari Kau memberkati seluruh dan jemaat Tuhan yang hadir. Kiranya tangan kasih setia Tuhan yang boleh senantiasa menolong, memimpin, dan memberkati, sehingga setiap langkah kehidupan jemaat-Mu
boleh merasakan inilah tuntunan yang Tuhan berikan, inilah penyertaan yang Tuhan nyatakan, inilah kasih setia Tuhan yang boleh Tuhan limpahkan senantiasa. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah negeri ini kami ada, kami boleh beribadah. Kami rindu lewat pemimpin yang baru, lewat periode kepemimpinan yang baru. Tuhan menaruhkan visi misi, menaruhkan kuasa, menaruhkan wibawa, menaruhkan pertolongan, menaruhkan pimpinan, menaruhkan berkat. Sehingga dalam pemimpinan yang baru kami boleh melihat negara kami semakin maju, gereja Tuhan semakin bertumbuh dan berkembang, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Itulah menjadi kerinduan kami, sehingga negeri ini mulai merasakan kesejahteraan yang dari Engkau datangnya. Bapa, kami menyerahkan dalam tangan-Mu untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, dari Aser, para kolektan, multimedia, soundman, worship, singer leader, para pemusik, penyampai firman Tuhan, juga seluruh pelayan Tuhan yang lainnya. Tuhan, kami percaya kalau Engkau sudah memberikan kepercayaan dan tanggung jawab, kami mohonkan Engkau menambahkan kapasitas yang lebih lagi, sehingga pelayanan-pelayanan berikutnya semakin indah dan menyenangkan hati Tuhan. Untuk setiap saudara kami yang baru bergabung di tempat ini untuk bersama-sama beribadah, Tuhan memberkati, Tuhan meneguhkan, sehingga berkat yang diterimanya boleh dibawanya kemanapun mereka melangkah dan pergi. Tuhan memberkati secara keseluruhan. Saudara kami yang tidak bisa hadir pada kesempatan pagi ini, Tuhan, apapun yang menjadi beban, pergumulan, persoalan dan masalahnya, kami tahu Engkaulah menjadi sumber jawaban dalam kehidupan mereka. Bapa, kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Mohon pimpinan dan berkat-Mu. Kau memberkati Tulip Gesos di mana kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu dan mendirikan mezbah-Mu. Tuhan memberkati usaha, Tuhan memberkati Tulip, Tuhan memberkati semua hal yang terjadi yang dikerjakan. Karena kami percaya di sini pun kami boleh melihat Tuhan menyatakan anugerah dan kebesaran yang ajaib. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur dan berkat-Mu nyata mengalir dalam setiap kehidupan seluruh jemaat Tuhan dimanapun saya berada. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah dan memuliakan nama Tuhan, siapkan diri melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Jalani hidup sepekan bersama dengan Tuhan. Jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun engkau berada. Arahkan mata hati, tengadahkan tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan memimpin, menolong, menguatkan, menghiburkan, meneguhkan dan memberkati setiap kehidupan kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya boleh berkata amin.
silakan duduk. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan dan kita boleh bersaat teduh ucapan syukur kepada Dia. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah memberikan donaturnya, berkatnya, juga lewat baju layak pakai, sepatu, sendal, dan lain sebagainya yang sudah dipersembahkan dan sudah disalurkan. Terus memberkati.